Pernah dengar istilah prosesor AI? Belakangan ini, hampir semua laptop dan HP baru udah mulai pamer fitur AI, tapi pertanyaannya, apa benar kita butuh itu sekarang? Atau jangan-jangan, ini cuma tren sesaat yang gak ngaruh ke pemakaian sehari-hari? Di video ini, kita bakal kupas tuntas perbedaan antara prosesor AI dan non-AI. Kita bahas juga, apa aja kelebihannya, kekurangannya, dan kapan kamu benar-benar perlu upgrade. Jadi, sebelum buru-buru beli gadget baru karena embel-embel AI, simak dulu penjelasannya sampai habis. Siapa tahu, laptop lama kamu masih bisa diajak ngebut. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan prosesor AI? Secara sederhana, prosesor AI adalah chip yang punya komponen khusus bernama NPU atau Neural Processing Unit. NPU ini dirancang buat ngerjain tugas-tugas yang berhubungan dengan kecerdasan buatan, seperti pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, sampai editing foto otomatis. Semuanya secara real-time dan langsung di perangkat, tanpa harus connect ke internet. Berbeda dengan prosesor biasa yang ngandelin CPU dan GPU buat semua tugas, prosesor AI punya otak tambahan yang bisa mikir lebih efisien untuk tugas-tugas tertentu. Ini bikin pemrosesan AI jadi lebih cepat, hemat baterai, dan lebih aman karena datanya nggak dikirim ke server luar. Contoh prosesor AI yang udah banyak dipakai misalnya Apple M1 dan M2 dengan Neural Engine, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dan Intel Core Ultra yang udah punya NPU bawaan. Tapi, walaupun kedengerannya keren, belum tentu semua orang butuh ini sekarang. Nah, kita bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Oke, sekarang kita bahas, emangnya berasa banget ya bedanya prosesor AI dan non-AI dalam pemakaian sehari-hari? Jawabannya, tergantung. Kalau kamu cuma pakai laptop atau HP buat hal-hal ringan, kayak browsing, nonton YouTube, scrolling medsos, atau kerja kantoran standar, kemungkinan besar kamu nggak akan ngerasain perbedaan signifikan. Bahkan, mungkin kamu nggak sadar ada fitur AI-nya. Tapi beda cerita kalau kamu kreator konten, sering editing video, ngedit foto pakai fitur otomatis, atau pakai AI tools kayak ChatGPT offline, Nice Cancellation pintar, atau transkrip suara otomatis. Disinilah prosesor AI mulai nunjukin giginya. Dengan NPU, tugas-tugas seperti itu bisa dijalanin lebih cepat, lebih hemat baterai, dan lebih mulus. Misalnya, ngedit video dengan efek AI bisa lebih ringan tanpa harus nguras CPU atau GPU. Jadi intinya, prosesor AI memang bermanfaat, tapi nggak semua orang bakal langsung merasakannya. Dan itu penting buat jadi pertimbangan sebelum buru-buru upgrade. Nah, pertanyaan paling penting, kapan seseorang benar-benar perlu upgrade ke prosesor AI? Pertama, lihat dulu aktivitas harian kamu. Kalau kamu cuma pakai laptop atau HP buat ngetik, browsing, Zoom meeting, atau nonton Netflix, jujur aja, belum perlu buru-buru upgrade. Performa perangkat kamu sekarang mungkin masih cukup, apalagi kalau usianya belum terlalu tua. Tapi kalau kamu mulai ngerasa perangkat sering nge-lag, panas, atau baterai cepat habis saat multitasking, itu bisa jadi tanda-tanda udah waktunya upgrade, meskipun belum tentu harus langsung ke prosesor AI. Sekarang, kalau kamu seorang kreator, editor, pekerja kreatif, atau developer yang sering pakai AI tools, kayak text-to-image, speech-to-text, atau editing berbasis AI, maka punya prosesor dengan NPU akan sangat membantu. Kenapa? Karena banyak software dan aplikasi sekarang udah dioptimalkan buat AI acceleration. Jadi proses editing bisa lebih cepat, hasil lebih mulus, dan kerjaan lebih efisien. Terakhir, kalau kamu tipe orang yang selalu mau siap sama teknologi terbaru dan pengen investasi jangka panjang, prosesor AI bisa jadi pilihan cerdas. Tapi ingat, jangan cuma tergiur sama label AI. Lihat juga kebutuhan kamu sekarang dan ke depannya. Sekarang kita lihat ke depan. Apakah prosesor AI bakal jadi standar di semua perangkat? Jawabannya, kemungkinan besar, iya. Saat ini, banyak produsen besar kayak Apple, Intel, Qualcomm, sampai AMD udah mulai menyematkan NPU ke dalam produk mereka. Bahkan sistem operasi juga mulai mengintegrasikan fitur-fitur berbasis AI langsung ke perangkat. Contohnya, di Windows 11 ada fitur Copilot yang pakai AI buat bantu produktivitas.
Di macOS, Neural Engine Apple udah dipakai buat banyak proses di balik layar, kayak voice dictation, pemrosesan gambar, sampai fitur keamanan. Semua itu jalan secara lokal, tanpa internet, dan jauh lebih efisien karena ditenagai oleh prosesor AI. Trennya jelas, AI akan makin masuk ke penggunaan sehari-hari, bukan cuma buat profesional atau kreator, tapi juga buat pengguna biasa. Bahkan, aplikasi kayak Microsoft Office, Adobe, dan Canva pun udah mulai pakai fitur AI on device. Artinya, beberapa tahun ke depan, punya prosesor AI bukan lagi pilihan, tapi jadi kebutuhan standar. Meskipun sekarang belum wajib, makin lama, software akan makin bergantung pada kemampuan AI di perangkat. Jadi, kalau kamu beli perangkat baru sekarang, pilih yang udah siap AI mungkin jadi langkah lebih aman dan future-proof. Oke, jadi, apa kesimpulannya? Apakah kamu harus buru-buru upgrade ke prosesor AI? Jawabannya tergantung kebutuhan kamu. Kalau aktivitas kamu masih ringan, kayak ngetik, browsing, nonton, atau kerja kantoran biasa, dan perangkatmu masih lancar, belum perlu upgrade sekarang. Gak usah tergiur sama label AI kalau kamu belum benar-benar butuh. Tapi kalau kamu mulai merambah ke dunia kreatif, editing, atau pakai banyak tools AI buat bantu kerja, prosesor dengan NPU bisa jadi investasi yang berguna. Bukan cuma buat performa, tapi juga efisiensi dan daya tahan perangkat ke depannya. Selain itu, kalau kamu tipe yang beli gadget untuk jangka panjang, 3-5 tahun ke depan, pilih perangkat yang udah punya prosesor AI bisa jadi langkah cerdas. Karena ke depannya, makin banyak aplikasi dan fitur yang bakal ngandelin AI lokal. Yang paling penting, jangan asal beli karena tren. Sesuaikan dengan kebutuhan, cek spesifikasinya, dan pastikan perangkat kamu benar-benar siap untuk masa depan, bukan cuma gimmick marketing. Nah, itu dia pembahasannya. Kalau kamu ada pengalaman atau pertanyaan soal prosesor AI, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan info teknologi terbaru lainnya.